Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perancangan basis data. Jadi, ini merupakan tugas UTS, eh, yaitu membuat sebuah rancangan basis data. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan lanjutkan aja ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya teman-teman, jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafa Ferisco dengan NIM 23102113. Lalu ada rekan saya, boleh rekan saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan Perkenalkan nama nama saya saya Akil Abdillah Anas dengan NIM 23010-10-2024. Ya, selanjutnya silahkan, Febri. Perkenalkan nama saya Febri Febriansyah dengan NIM 230102050. Kenalkan Oke, saya Kel yang Rahmat terakhir Putra. silahkan. Kenalkan saya Kel Rahmat Putra dengan NIM 23 230 10 20 53. Oke, baik, terima kasih atas perkenalan dirinya, teman-teman. Kita masuk aja ke materinya pertama. Nah, ini ada daftar isinya. Jadi yang akan kami bahas tuh mulai dari bab satu ada pendahuluan, bab 2 ada pembahasan, dan tiganya bab penutup. Tentunya tidak ini aja ya teman-teman, tapi nanti ada lebih detailnya lagi. Oke, kita lanjutkan aja teman-teman. Nah, ini ada pendahuluan. Nah, ini kebetulan akan dijelaskan oleh teman saya, Febri. Silahkan kepada Febri untuk menjelaskan terkait pendahuluan. Oke, untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah studi kasus itu ada kurangnya pengelolaan pendaftaran yang baik di Madrasah Al-Husna yang menjadi masalah bagi para pendaftar. Dengan hal itu, kami membuat sebuah perancangan basis data sederhana untuk memberikan kemudahan bagi para pendaftar ketika ingin mendaftar melalui jejaring sosial yang kami rencanakan. Oke, baik. Jadi untuk pendahuluannya, kami mengambil studi kasus tentang pengelolaan pendaftarannya di sebuah madrasah. Kebetulan madrasahnya ada di dekat rumah saya, jadi ini lumayan relate eh, dengan kehidupannya. Oke, kita lanjutkan aja. Silahkan kepada Kang Febri, boleh dijelaskan lagi terkait lanjutannya. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu masalah kurang efektif ketika melakukan pendaftaran karena data tercecer. Sistem manual membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan formulir, alat tulis, dan sebagainya, dan penyimpanan arsip juga. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu untuk memberikan kemudahan dalam kepraktisan dalam mendaftar menjadi peserta didik Madrasah Al-Husna. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi itu adalah sebagian dari rumusan masalah ya, karena banyak sekali orang tua yang komplain dan juga eh, pihak madrasah merasa kesulitan ketika mendapatkan banyak sekali data atau banyak sekali pendaftar, yang akhirnya kan data-datanya tercecer, teman-teman. Nah, ini jadi kami akan melakukan solusinya. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, kita akan lanjutkan saja, teman-teman. Nah, ini adalah harapan dari klien yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kang Febri, Mangga. Selanjutnya ada harapan klien, yaitu membuat sistem pendaftaran yang cepat, mudah, dan juga efektif. Juga penyimpanan data yang lebih teratur, kemudahan dalam mengakses data dari peserta, juga memudahkan komunikasi antara calon peserta didik madrasah dan juga panitia PPDB madrasah. Oke. Itulah harapan klien kami. Jadi mereka sangat mengharapkan dengan adanya sebuah rancangan ini memudahkan mereka. eh, yang paling utama itu komunikasi ya, komunikasi antara pendaftar sama
dengan pihak madrasah gitu. Karena problematiknya di sana gitu, masalah paling banyaknya di sana. Jadi kami membuat perancangan ini biar mengefektifkan itu gitu. Lanjut. Nah, ini slide selanjutnya saya akan jelaskan sendiri terkait judul penelitian. Jadi eh, setelah kesimpulan atau setelah hasil dari beberapa riset sebelum-sebelumnya, kami menetapkan judul penelitian ini dengan nama Perancangan Basis Data pada Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di Madrasah Al-Husna, Kelurahan Manggahang. Nah, perencanaan pembuatan pemodelan logis dan pemodelan fisik dan perancangan basis data untuk memenuhi tugas kelompok UTS. Nah, ini kembali lagi kami melakukan riset ini karena eh, ada penugasan UTS itu di mata kuliah manajemen basis data ini. Lalu dengan membuat riset dan terhadap studi kasus yang kami teliti, maka dengan ini kami membuat sebuah perencanaan sederhana demi membantu kemudahan. Jadi di samping ini sebuah penugasan atau kewajiban bagi kami mahasiswa di UTS, kami juga memiliki rasa untuk ingin membantu gitu, atau memberikan kemudahan. Jadi kami mengangkat kasus ini gitu teman-teman. Selanjutnya ini akan saya jelaskan sendiri terkait pembahasan yaitu pemodelan konseptual. Nah, pemodelan konseptual itu apa sih? Jadi pemodelan konseptual itu masih berupa konsep ya. Jadi konsep dasar dalam sebuah perancangan. Jadi konsep yang aku buat adalah memudahkan calon peserta didik Madrasah Al-Husna untuk melakukan pendaftaran secara online. Itu intinya dari sebuah konsep. Lanjut, ini ada bagian ERD ya, ERD konseptual atau Entity Relationship Diagram. Nah, kalau dari sini saya bisa menjelaskan bahwa ketika calon peserta didik ini kan mendaftar dalam sebuah pendaftaran, nah itu hubungannya itu many ke one gitu. Karena bisa jadi di sini kasusnya banyak sekali peserta kan. Nah, untuk atribut-atributnya itu ada seperti asal sekolah, alamat, tanggal lahir, nama lengkap peserta, ID pendaftar, dan juga jenis kelaminnya. Nah, ketika eh, beberapa orang ini melakukan pendaftaran, nah masuk ke halaman pendaftaran, nah, di mana di sana ada ID pendaftaran, juga tanggal pendaftarannya dianya kapan, lalu ada ID pendaftar. Nah, jadi dia mengaitkan semua ID pendaftar. Lalu ada hubungan antara laman pendaftaran dengan jalur pendaftaran. Nah, ini menjadi sebuah pilihan bagi peserta gitu. Pengen melewat jalur mana. Nah, ini hubungannya satu ke many. Karena apa? Karena kasus di sini mungkin udah masuk ke satu orang gitu. Nggak jadi banyak orang lagi. Nah, ketika dia ingin memilih jalurnya itu, dia bisa memilih banyak aja. Bisa memilih jalur mandiri, bisa jalur mandiri dengan jalur nilai, terus jalur mandiri dengan jalur tes gitu. Dan di sini juga ada ID jalurnya, yaitu untuk memudahkan nanti hubungannya. Lalu eh, jalur pendaftaran ini dihubungkan ke panitia PDB madrasah. Nah, jadi pihak madrasah bisa mengambil data dari jalur pendaftaran ini melalui hubungan many to many. Nah, nanti kan diolah tuh jalur pendaftaran diolah oleh panitia PPDB madrasah. Nah, untuk atribut-atributnya sendiri itu ada nama panitia, ID panitia, tanggal lahir panitia, nomor telepon, jenis kelamin. Lalu ada hubungan antara panitia PPDB madrasah dengan pengumuman. Pengumuman di sini tuh kayak pengeluaran nanti pas udah seorang itu mendaftar terus di ACC sama panitia madrasah terus muncul hasil status pendaftarannya itu kayak gimana. Ini kurang lebih kayak gini. Itu ada ID pendaftaran di pengumuman dan status dan ini juga ada eh, kayak memperjelas nanti di pemodelan logis sama fisik ya, yaitu ada mandatorinya, ada yang tidak wajib, yang artinya tidak perlu diisi juga tidak apa-apa, terus ada primary key atau PK-nya, nih, lalu ada FK-nya atau parent key-nya. Nah, itu buat untuk konsep ERD-nya.
Nah, mungkin untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Mas, Baik, di sini saya akan menjelaskan Mas Haikal. pemodelan ya, pemodelan logis yang yang kami buat untuk perancangan basis data Madarasa Al-Husna. Hmm, Baik, di sini ada 5 entitas. Yang pertama adalah calon peserta didik, pendaftaran, jalur pendaftaran, panitia PPDB, dan pengumuman. Eh, ya, yang pertama di sini calon peserta didik mempunyai eh, primary key ID pendaftar, kemudian ada field-field yang harus diisi. Yang pertama adalah nama lengkap, alamat, asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir, dan beberapa yang tidak perlu diisi, yang tidak wajib diisi adalah jenis kelamin dan status pendaftaran. Kemudian di entitas pendaftaran ada primary key ID pendaftaran dan mandatory tanggal pendaftaran. Di jalur pendaftaran ada primary key ID jalur pendaftaran dan jalur mandiri, jalur tes, dan jalur nilai rapot. Di entitas panitia PPDB ada eh, primary key ID panitia dan field nama panitia dan nomor teleponnya. Di entitas pengumuman ada primary key ID pengumuman, eh, field ID pendaftaran dan status hasil. Nah, saya akan menjelaskan dulu relasi dari calon peserta didik ke pendaftaran. Jadi calon peserta didik mendaftar ke entitas pendaftaran yaitu many to one ya. Kemudian pendaftaran memilih jalur pendaftaran gitu ya. One to many. Pendaftaran ke jalur pendaftaran adalah one to many. Kemudian jalur pendaftaran akan diolah oleh panitia PPDB dengan relasi many to many. Dan yang terakhir adalah panitia akan mengumumkan hasil ujian dari peserta didik yaitu dengan panitia PPDB dengan pengumuman yaitu many to one. Ya, Oke, terima kasih pada Ika yang telah menjelaskan kayak pembahasan logisnya. Jadi seperti itu teman-teman pembahasan logisnya. Jadi sekira-kiranya hasil rancangan ini bisa berfungsi buat nantinya dipraktekkan dalam sebuah pembuatan websitenya gitu. Ya, hanya sebuah rancangannya teman-teman. Nah, mungkin eh kalau logisnya kan seperti ini kan ya. Tapi gimana sih gambarannya biar klien itu mengerti gimana apa yang kita rancang itu apa gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman, kita lanjutkan ke eh, pembahasan berikutnya yaitu pemodelan fisik. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya Akil Anas. Silakan Akil. Oke, di sini ada pembahasan berikutnya yaitu pemodelan fisik. Pemodelan fisik di mana pemodelan ini sudah berbentuk utuh dan juga bisa merupakan pemodelan yang nantinya akan dijelaskan kepada klien. Dengan pemodelan ini, maka perancangan sudah pada tahap akhir tinggal mempresentasikan kepada klien. Oke, lanjutnya. Nah, sip. Lanjut, di sini ada tabel yang merupakan sebuah diagram entity yang menggambarkan hubungan antara tabel-tabel dalam sebuah basis data untuk sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB, yang di dalamnya itu ada tabel calon peserta didik, ada ID pendaftar, nama lengkap panitia, alamat, asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status pendaftaran, dan pendaftaran ID pendaftaran. Lalu ada juga
tabel pendaftaran. Nah, di tabel pendaftaran ini ada ID pendaftaran sama tanggal pendaftarannya. Terus ada lagi tabel panitia PPDB. Nah, dalamnya ini juga ada ID panitia, nama panitia, nomor teleponnya, sama pengumuman ID pengumumannya dan panitia PPDB. Terus ada lagi tabel untuk pengumumannya. Nah, dalam ini tuh ada ID pengumuman, pendaftaran, sama status hasil dari peserta didik yang mendaftar pada sekolah tersebut. Terus ada tabel lagi jalur pendaftaran. Itu ada jalur pendaftaran, ada ID-nya, jalur mandiri, jalur tes, nilai rapot, terus ada pendaftaran ID pendaftaran. Nah, untuk apa namanya relasinya ada dari tabel calon peserta didik punya relasi sama pendaftaran melalui ID pendaftaran. Terus ada tabel panitia PPDB punya relasi sama pengumuman. Terus ada lagi relasi tiga itu punya hubungan dengan panitia PPDB dan jalur pendaftaran. Lanjut, ada tabel pengumuman berelasi dengan pendaftaran melalui edit pendaftaran dan tabel jalur jalur pendaftaran berelasi dengan edit pendaftaran. Oke, baik. Terima kasih kepada Akil yang telah menjelaskan pemodelan fisik. Jadi, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, pemodelan fisiknya. Ini udah implementasi ya. Jadi, nanti bisa jadi ketika kita udah masuk ke eh, pengumpulan data, jadi kita bisa mengisi semua ini teman-teman. Nah, itu tadi hubung-hubungnya kan udah disebutin ya, bagaimana hubungannya. Eh, Kayak calon peserta didikan ini memiliki hubungan tuh dengan pendaftar. Sama juga ini juga dia pendaftaran memiliki hubungan dengan pendaftar tuh di sini tuh. Dan ini juga udah lebih detail teman-teman, lebih kelihatan ya. Kayak ID pendaftar ini isinya integer, berarti gak mungkin dia pakai huruf gitu. Dan lain juga kayak gini tuh contoh-contohnya. Nah, ini merupakan perancangan dari pemodelan fisik yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut kepada klien itu. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Nah, baik, kita masuk ke slide terakhir ya teman-teman. Jadi kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya dengan dibuatnya sebuah perancangan ini, kami berharap dapat memudahkan pihak madrasah dan dapat menerapkan rancangan ini juga gitu. Juga mengerti apa yang kami rencanakan ini dengan memberikan pemodelan fisiknya. Dan juga kami berharap para peserta didik baru Al-Husna Kelurahan Manggahang dapat dengan mudah melakukan pendaftaran dengan adanya rancangan ini. Intinya ya ini buat memberikan kemudahan dan juga eh, kemaslahatan untuk semuanya gitu teman-teman. Nah, baik. Jadi itu kurang lebih oke kita masuk ke akhir bukan. Nah, baik. Mungkin itu saja sih yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, Haikal, Akila, Febri yang telah membantu menjelaskan pada atau membantu juga membuat pemodelannya dan segala halnya lah ya. Dan kita udah sampai di penghujung juga. Jadi mungkin semoga apa yang kami eh, jelaskan dapat dimengerti dan juga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Ditutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See Waalaikumsalam. you.